ini kita akan membahas channel kita Rahayu Farm. Di video kali ini kita akan membahas tentang peternakan kambing yang langsung nanti ada narasumbernya Bapak Istanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istanto dari Rahayu Farm, pengelola untuk peternakan Rahayu Farm yang ada di Banjarnegara. Saya di sini sebagai owner yang ada di Rahayu Farm, pengelolaan dan manajemen yang dari Rahayu Farm. Langsung tanya-tanya aja ya Pak. Oke, langsung siap, aja siap, ya, langsung siap. ke pertanyaannya ya. Apa jangan budek. Oke Pak Istanto. Siap. Kambingnya ada berapa kambing Pak di kandang? Kalau sementara ini kambing yang babon itu sekitar 18 ekor. Babon itu apa Pak? Maksudnya? Babon itu apa namanya yang sudah siap untuk bunting. Oh, berarti sudah Sudah siap untuk bunting, siap untuk beranak. Itu ada berapa Pak? Ada 20 babon sama pejantannya 2. Awalnya berapa? Langsung beli 20 kambing Oh, enggak. atau nipil dari satu, Enggak, beranak banyak? nipil 2, 3. Terus kita kan melihat untuk kapasitas bang pakan kita. Kalau bang pakan kita itu terlalu sedikit, kita kan nggak berani langsung kapasitas banyak. Iya. Dikhawatirkan nanti kambingnya malah kelaparan, kita beli apa namanya pakan modal lagi jadinya. Oh gitu ya Pak. Terus dikasih makan apa itu Pak? Kambing-kambing? Kita fur hijau, kita Nggak fur ada rumput. rumputnya? Kita fur Biasanya rumput. kan kambing kalau di desa itu makannya rumput tetangga loh Pak. Waduh, Ngambil enggak. rumput tetangga yang bergoyang kan bisa, bukan ya Pak? Bukan, kita rumputnya tetap alami, kita dari alam karena secara nalurinya, secara logikanya kalau hewan itu pakannya pasti rumput. Oh iya. Iya. Berarti rumputnya memang difermentasi atau memang rumput langsung dikasihkan? Sementara kita belum berani fermentasi Mbak, karena posisinya kita belum kelebihan pakan. Kalau kita sudah kelebihan pakan, berarti kita akan berfermentasi untuk cadangan pakan. Berarti yang digunakan Pak Istanto itu metodenya apa Pak? Metodenya alami. Caranya itu apa ya? Alami dari alam. Peternakan tradisional. Oh, Peternakan tradisional kita menggunakan. Pak Istanto itu sejak kapan memelihara wedus-wedus atau kambing ini? Kalau memelihara itu sekitar 5 bulan yang lalu, 5 waktu bulan. berpuasa. Berarti masih baru ya Pak? Baru 5 Masih bulan. baru. Itu karena ada tambahan untuk penghasilan atau memang ada tuntutan dari istri Pak? Tambahan? Enggak, Oh, sebenarnya skincare itu lebih ke yang mahal kan, kalau skincare sekarang kan mahal-mahal Pak. oh ya siap. Sebenarnya dari awal itu saya tuh dulu pernah ternak ngarit itu. Jujur aja kalau ngarit saya males. Oh ya. Karena dulu saya pernah ngarit 7 ekor kambing, itu saya ngaritnya sampai berjam-jam. Sedangkan setelah saya melihat tutorial dari YouTube, terus kita ke peternak, ternyata ada cara berternak itu kita menyediakan rumput, menanam rumput. Sedangkan kalau tradisional itu kan kita mencari rumput. Mencari rumput. Sekarang kita tidak mencari rumput, rumput kita tanam sehingga kita tidak bingung akan Oh, mencari berarti rumput. itu sendiri, Kita tanam, sendiri. kita tanam sendiri ya. Tapi di tanah sendiri ya Pak? Di tanah sendiri. Kalau tanah tetangga nanti dimarahin Pak. Iya, banyak nanti repot Pak nanti. Iya. Usia kambing berapa Pak? Kalau biasanya dari hamil itu biasanya usia kambing berapa? Kalau produktifnya sih 12 bulan. Kalau sudah masa birahinya setahu saya itu sekitar 8 bulan, 7 bulan itu sudah masa birahi Mbak. Biasanya kandungan itu berapa usia kandungannya? Ada yang 5 bulan, kalau babon itu sudah 5 bulan. Tapi kalau Ya Pak, berarti kalau sama Nisa kan 9 bulan. 9 Kambing bulan, cuma 5 bulan. 5 sebelum bulan melahirkan. udah bisa melahirkan. Cepet ya Pak. Berarti berapa sekali melahirkan itu berapa anak? Ada yang satu, ada yang satu, Satu. ada yang satu, ada yang 2. Cuman saya menghitungnya karena rata-rata kambing itu melahirkannya 1, kita hitung 1 aja Mbak. Jenis kambingnya berarti sekarang apa Pak yang di kandang yang ada? Kalau sementara kambing yang saya pelihara itu kambing lokal Mbak, karena lokal itu kan lebih murah. Kalau kita mencari kambing yang seperti tenar pada saat ini, itu kita nggak bakalan bisa beternak, paling cuma dapat 1 ekor Mbak. Gitu.
Terus metode perkawinannya kambing-kambingnya wedus-wedus ini gimana Pak? Kita Apakah di- koloni. Oh koloni. Koloni. Itu apa Pak? Koloni itu kita kumpulkan satu pejantan dengan 10 ekor betina. Wow, Masya Allah. Berarti banyak Ya. betinanya daripada Banyak betinanya. kuat ya Pak? Kalau kambing jantannya kuat, kalau kambing kuat. Karena nalurinya itu kambing bisa 1:25 sebenarnya bisa. Luar biasa. Cuman kasihan dari Ilmu-ilmu juga buat saya itu Pak. Saya belum tahu Iya, kalau Pak. ternyata oh bener itu wedus beneran ya. Itu kan kambing-kambingnya kan nggak mungkin sehat terus ya. Ya. Kadang kan ada penyakit-penyakit gitu loh. Biasanya penyakit yang nyerang kambing itu apa Pak? kalau sementara ini kebanyakan yang saya aduh apa ya? Belek. Oh belek. Belek di mata itu Masih di mata nggak dihitung ya Pak? enggak dihitung. Kalau itu pilek, Mbak. Oh ya pilek ya. Kalau dihitung itu pilek ya. Iya, kalau dihitung itu pilek. Kalau belek itu biasanya kalau kita habis ngirim terus kita masukkan ke kandang, itu Oh perlu baru ngambil, mungkin dari baru ngambil. di pasar atau dari peternak pindah tempat itu kan kita bawa pakai kendaraan. Itu kambing itu bisa kena debu, akhirnya iritasi, akhirnya belek. Lah, belek ini kalau saya karena dari teman-teman peternak itu menyarankan pakai aja Insto aja nggak apa-apa. Oh berarti yang Obat bisa- tetes mata buat manusia. Oh yang buat manusia bisa? Bisa. Obatnya memang itu? Iya. Nggak ada memang yang khususan untuk kambing atau Ya ada sih. apa lebih murah Pak kalau pakai Insto cuma 5.000? Kita cari praktisnya aja, Oh Mbak. ya benar. Yang Iya. penting kan yang namanya usaha kita cari Yang apa praktis, namanya? yang Ya, enak. Penyakitnya cuma belek biasanya. Yang saat ini mungkin masih menyerang kambing-kambingnya wedusnya Pak Istanto di kandang cuma belek saat ini. Apa Belum. ada penyakit Ya lain? kalau penyakit lain ada. Kemarin tuh saya kena mencret. Mencret. Ada beberapa ekor itu kena mencret karena saya kan tahunya kalau delay itu proteinnya tinggi sehingga saya kombor biar domba-dombanya itu gemuk. Tapi ternyata kebanyakan air kedelai itu Juga tidak baik ya? tidak baik juga karena serat dari Tapi berarti saat ini tidak dikasih. sementara saya putus karena kemarin waktu saya kasihkan air kedelai itu malah mencret semua, Mbak. Ya itu obatnya juga saya obat diapet. Kalau enggak kan saya nanam pohon jambu juga itu. Pohon jambunya saya kasih makankan ke kambing Berarti karena sama kayak manusia dong ya? sama, Oh, sama juga hampir ya. sama seperti Terus manusia. ada hal-hal yang perlu dihindari nggak sih untuk sekitar kandang biar kambing itu tetap sehat, tetap terjaga kayak gitu Oh. loh, biar nggak kena penyakit apa yang disebabkan dari lingkungan di sekitar kandang kambing itu Pak? Itu kalau saya sih sementara ini saya kan masih belajar ini, Mbak. Saya main ke kandang-kandang ada plus minusnya kan. Ventilasi udara itu harus ada. Karena kambing kalau manusia aja kalau kemplepek itu kan nggak enak. Terus hindari dari unggas. Iya. Saya kemarin pengalaman ke kandang teman itu gara-gara 2 unggas itu 200 ekor itu kena gudik, Mbak. Gudik itu kalau Gara-gara unggas itu berarti. gara-gara unggas karena kambing atau domba itu kalau dicampurkan dengan unggas itu gatel, Mbak. Gatel di badannya kambing. Akhirnya kambing itu kan ya, cara mandi juga toh, Mbak. Iya. Akhirnya bulunya itu digaruk-garuk, akhirnya jadi botak, akhirnya gudik. Oh, susah Berkoreng. sebenarnya ya kalau sudah kena itu. Susah menular juga. Terus kalau lagi hamil itu lagi bunting kambingnya itu nggak berani pakai suntik, Mbak. Kita nggak berani suntik. Kemarin saya waktu ke tempatnya teman itu cuman obat semprot kalau yang lagi hamil, yang bunting itu. Tapi yang tidak bunting kita berani suntik. Oh, gitu ya Pak. Iya, itu juga saya masih belajar, Mbak. Kemarin saya belajar buat nyuntiknya, buat nyemprotnya. Ternyata 200 ekor itu nyemprot itu enggak. Masih banyak cari review-review dari luar. Ya, karena kita harus belajar ke kandang-kandang juga, Mbak. Terus modal pertama bikin kandang ini tuh berapa Pak? Kalau modal awal itu sebenarnya kan awal gini, Mbak. Mungkin saya ilmunya kurang. Seharusnya ilmu Nekat dulu. ya? Nekat. Ya modal nekat itu, Mbak. Kalau kita nggak nekat memang Ya. nggak jadi sih. Enggak jadi di kandang, Mbak. Iya. Kalau awal itu kan kandang sebenarnya itu kan nomor 3, Mbak. Yang pertama ilmu. Kalau yang saya pelajari ke teman-teman yang udah senior kan, pertama ilmu, yang kedua bang pakan. Kalau kita sudah punya bang pakan berapa, kita bisa berarti kita harus melihara sekian ekor. Baru setelah kita dapat bang pakan ini, kita bikin kandang. Pampakan itu apa sih Pak Istanto? Bang itu kan penyimpanan. Penyimpanan pakan. Jadi kita sudah menyimpan pakan, kita menanam pakan itu untuk kapasitas berapa ekor. Jadi kalau 1 ekor, kalau secara teori, secara teman-teman bilang ke saya itu 60 meter persegi itu untuk 1 ekor, Mbak. Jadi selama 1 bulan, kalau kita punya 60 meter persegi, 1 ekor kita nggak bingung ngarit.
untuk harga pertama beli 1 ekor kambingnya itu berapa? Ya ada yang macam-macam, ada yang 2 juta, ada 2.500.000, ada yang 1,5, ada yang 1 juta juga. Karena apa, kita kan mencari kapasitas dulu Mbak. Oh iya. Cari yang lokal-lokalan dulu, karena kita pemula kan nggak boleh langsung. Biar berkembang lebih pesat lagi. Lebih ya, amin amin mudah-mudahan ya, Pak. amin. Contoh kotoran kambingnya itu dibuang kemana Pak? Kalau kotoran kambing nggak kita buang Mbak, Enggak, ya? itu kan sebagai pupuk, sebagai pupuk alami. Sementara ini masih kita Dipakai sendiri. karena nanam pohon jambu juga, terus Oh bisa dipakai buat tanaman lain juga ya bisa. Pak? Jadi kalau pupuk organik itu kan semua macam tumbuhan itu bisa Mbak. Juga efeknya tidak Lebih bagus Pak ya? lebih bagus. ini. Kotoran itu kan kita bisa buat pupuk untuk semua tanaman itu Mbak. Sedangkan kita berternak dan bertani, kita menjalankan seperti leluhur kita tumpang sari Mbak. Tumpang Kalau sari. Bukan tumpang tindih ya Pak? Bukan. Oh tumpang Kalau- sari tapi ya. kalau tumpang tindih itu nanti bahaya Mbak. Begini loh, Bay, begini loh, Bay. Ini menit jangan Bay, deh, Bay. Iya Pak. Jadi kita Tumpang sari. tumpang ya, sari. Pak? Mungkin saya ingat waktu pelajaran SD itu tumpang sari kita menanam berbagai macam tumbuhan dalam satu lokasi. Karena saya untuk kambing itu saya masih belajar, jadi saya harus mendapat income dari yang lain. Saya menanam pisang, dan pisang itu perlu pupuk kita ambil dari kotoran kambing. Terus kita nanam pohon jambu, jadi kita ngambil dari kotoran kambing. Plus rumput yang kita tanam juga itu kita ngambil dari kebun sendiri, kita mupuk sendiri. Jadi kita tidak ada pengeluaran untuk pembelian pupuk Mbak. Oh berarti untuk makanan itu semua dihasilkan dari kebun sendiri ya Kebun Pak? sendiri, Jadi rumput nanam sendiri ya Pak? pupuk nanam sendiri, dan kita menggunakan tumpang sari karena kita belum dapat income dari kambing, dari domba ini. Saya berinisiatif menanam tumpang sari, jadi tidak ada hasil dari buat kambing. teman-teman juga kalau yang di rumah butuh rumput ya Pak, nanti bisa Siap, hubungi ke siap. Pak Istanto ya Siap, Pak. siap. Segera hubungi Pak Istanto ya kalau Bisa, memang butuh bisa. rumput ya. Mungkin rumput odot atau pacong Oh iya misalnya ada, bisa Mbak. siap ya Pak. Oke, buat teman-teman yang nanti membutuhkan bibit rumput dan juga kambingnya, Pak Istanto siap ya Pak? Siap, siap, insya Allah Nanti siap. untuk kontak personalnya teman-teman di bawah ini ya, nanti ada di bawah ini untuk kontak personalnya Pak Istanto. Nah, untuk metode penjualannya itu sendiri gimana Pak? Kalau sementara ini Mbak, kita penjualnya lewat online aja Mbak. Oh, lewat online? Lewat online, karena kita penjualannya itu tidak bisa langsung ke pasar. Kita kebanyakan Kenapa Pak itu online. nggak bisa langsung ke pasar? Ya kita menanggulangi kalau ke pasar itu kan nanti terlalu banyak kontak dengan binatang lain, dengan domba lain. Dikhawatirkan ketika saya bawa ke pasar nanti ketularan penyakit itu kan otomatis Kambing juga gampang ya Pak? Karena gampang. penyakit itu ya? Gampang. Seperti gampang kalau menular maksudnya. gampang tertular kalau kita bawa Mungkin ke gampang pasar. tertular karena memang jarang mandi ya Pak? Kalau mungkin mereka mandi setiap hari mungkin Mungkin bisa. Cuman kalau keseringan mandi juga nggak kambing baik juga juga bagus ya. Gitu ya Pak. Suka duganya itu apa Pak? Suka duga memelihara kambing itu gimana Pak? Kalau sukanya tentunya ya kalau Pak. duganya- Biar teman-teman di rumah itu suka besok nih bikin kambing, kandang kambing kayak gitu kan. Saya dukanya dulu aja Mbak. Oh, iya, Kalau langsung duga. sukanya nanti kan orang terbawa Oh, iya, angan-angan. betul. Kalau dukanya gini Mbak, saya belum bisa memastikan antara kambing bunting sama enggak. Oh. Karena Apa kita di tespek Pak? Bisa? kita harganya mahal Mbak. Oh, Kalau nggak memang salah itu ada, Pak. Tespek buat kambing memang ada. Itu mahal tapi Mbak. Harganya 35 atau 25 juta itu. Tespek satu kambing. Iya. Sakit perut ibu. Cedek, nah. Iya, saya pernah lihat di YouTube itu. Jadi temen itu kalau tespek untuk kambing itu harganya mahal. Wow, ternyata. Jadi Pak Istanto nggak bisa Enggak, membedakan masih belajar Mbak. muntah-muntah makin Pak enggak Oh, juga ya? enggak. Kambingnya Kalau- muntah-muntah kalau hamil. Kalau sementara ini yang saya tanya dari teman-teman dari rekan-rekan peternak itu kan ciri-ciri untuk domba 1 bulan 2 bulan saya masih belum bisa Mbak. Tapi kalau sudah 3 bulan 4 bulan itu Kelihatan. udah kelihatan untuk ambingnya itu sudah turun itu kan. Terus ambing itu tempatnya susu itu Mbak. Oh iya. Ya itunya sudah turun juga kan. Jadi kita badannya lebih besar itu lebih terpantau. Makanya kalau saya pemula saya nggak berani seperti di tutorial mana Yang sudah sudah. di YouTube itu kan 2 bulan di koloni nanti langsung dipisahkan A1 bunting. Saya nggak berani Mbak karena berarti ya, Pak? belum berani. Mungkin saya 3 bulan atau 4 bulan setelah ambing itu turun saya baru berani memisahkan domba
baru. Jadi kalau yang hamil ini saya pisahkan, yang bunting ini Mbak. Berarti memang perlu perlakuan khusus ya Pak? Iya, masih belajar Mbak, namanya juga masih belajar. Iya benar Pak. Memang kita mulainya semuanya dari sesuatu yang belajar. Belajar, ya, Pak. siap. Nah ini yang mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman nih Pak. Keuntungannya dari kambing-kambing wedus-wedus ini tuh berapa Pak? Kalau keuntungan sih gini ya Mbak ya, kalau mungkin yang instan itu seperti penggemukan, akan tetapi resikonya juga besar Mbak. Saya kan breeding. Penggemukan itu memang dari obat, nanti dikasih obat. Itu full untuk pakan itu bervitamin semua Mbak, konsentrat, nanti ada vitamin B kompleks dan lain-lain itu harus ada, complete fit lah itulah. Kalau saya breeding itu kita jangka panjang Mbak, kita menikmatinya mungkin 2 atau 3 tahun yang akan datang. Cara logika kita berpikirnya gini aja, kita memelihara 20 ekor di awal, kita rata-rata untuk kambing itu selama 2 tahun beranak 3 kali, berarti kita sudah untung 60 jempe dalam 2 tahun Mbak. Baru setelah itu kita berani jual per ekornya Mbak. Mungkin setiap Idul Adha kita jual 10, dan ternakan yang betina itu kita ternakan lagi biar menambah aset. Maksudnya keuntungannya tidak hanya uang, maksudnya nggak ada uang, telaknya aja kotorannya aja itu laku Mbak. Iya. Kotoran aja laku, rumputnya aja laku itu kan. Totoman kotoran saya keuntungannya setiap 3 bulan atau 2 bulan kita beli pupuk untuk tanaman untuk jambu, tanaman alpukat, kita butuh pupuk. Kita sudah untung di situ, tidak perlu beli pupuk kandang. Juga menghemat itu ya Pak? Menghemat itu. Nah, itulah kesukaannya ternak gitu Mbak. Ternak itu gimana ya? Kita rasanya tuh ayem. Ayem, kita ke kandang lihat kambing makannya itu enak, itu ayam. Tapi ketika ayam itu makan nggak lahap, itu kita berpikir ini kambing kenapa toh, ini domba kenapa toh, seperti itu Mbak. Ya, Pak? Mungkin awal. Enggak, kalau kambing itu kalau diumbar itu makannya nggak teratur Mbak. Kalau kita makan kan teratur, dari jam 8 pagi kita makan. Kalau nanti enggak, kalau kita umbaran itu enggak seperti itu Mbak. Umbar kan kita umbar. Nanti makan sejam-jamnya. Nanti ketika di kandang itu pola makannya sudah diatur, kaget. Makanya akhirnya cuma timik-timik seperti itu. Tapi lambat laun terbiasa ya Pak? Terbiasa. Biasanya 1 minggu penyesuaian. Penyesuaiannya semuanya. Untuk domba penyesuaian 1 minggu ya. Ini mungkin terakhir juga ya Pak, motivasinya Pak buat teman-teman yang di rumah, biar semangat yang di rumah itu semangat pengen ternak kambing kayak gitu, biar dapat tambahan income teman-teman yang di rumah, mungkin yang sudah punya pekerjaan tetap kan itu bisa disampaikan Pak. Iya betul. Buat juga perempuan bisa sebenarnya ya Pak. Bisa. Mungkin saya juga besok-besok bisa ya Pak dapat. Ya nanti ditiru aja Mbak, nanti bisa calling saya kalau butuh. Siap. Bibit-bibit domba. Oke siap. Saya lahannya dulu Pak. Saya nyari lahannya dulu nanti. Kalau motivasi saya Mbak, kalau saya sudah bekerja, itu kita harus punya cadangan untuk masa tua. Ketika kita masa tua, kita sudah ada aset yang kita andalkan. Itu yang pertama. Untuk motivasinya gini, buat apa kita ke kota? Kalau lahan yang ada di desa, mungkin punya lahan nganggur, terus bisa tanamin rumput, kita bisa melihara domba dengan pekerjaan sambilan. Pekerjaan sambilan, kita nunggu 3 tahun atau 4 tahun, itu insya Allah domba itu akan beranak terus. Dan cara agama juga Mbak, itu kan nabi-nabi dulu aja itu meliharanya domba, kambing gitu kan. Ya kalau nanti buat teman-teman di rumah mungkin yang punya lahan kosong ya siap berarti. Lahan kosong tanamin rumput untuk bang pakan dulu. Setelah bang pakan tercipta baru melihara kambingnya. Oke teman-teman, tadi itu banyak ya, kita sudah belajar dari Pak Estanto tentang bagaimana cara memelihara kambing alias wedus ya teman-teman. Mungkin mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Yang belum subscribe, like dan komen ditunggu ya, biar kita tuh tambah semangat bikin videonya. Oke, see you next time video, bye bye.